Shalom sahabat aku dan dia, apa kabar Anda hari ini? Saya Anis Priambodo berharap dan berdoa Anda dalam keadaan baik dan bahagia. Selama 15 menit saya akan menemani Anda. Kali ini dalam topik Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Tuhan Yesus memberkati dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, terkadang apa yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita sudah berencana, tetapi yang terjadi adalah lain dari apa yang diharapkan. Seperti kata peribahasa yang mengatakan, jauh panggang dari api. Namun berbeda dengan Tuhan Allah yang kita percayai. Ketika memiliki rancangan, maka pasti akan terlaksana tepat seperti yang sudah dirancangkan. Sekalipun kadang berubah karena perbuatan manusia yang merupakan ciptaannya yang tidak taat, Allah punya rencana untuk membawa manusia mencapai tujuan dari rancangan yang sudah dibuatnya. Mengapa bisa terjadi bahwa apa yang kita rencanakan hari ini belum tentu bisa terlaksana sesuai dengan keinginan kita? Karena Tuhan yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mazmur 138 ayat 8 berbunyi, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Matthew Henry Commentary menyatakan, keyakinan yang kita miliki bahwa Allah akan melaksanakan apapun pekerjaan baik yang telah Ia mulai di dalam dan bagi umat-Nya. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Apa sajakah yang akan diselesaikan oleh Tuhan? Perkara yang paling kubutuhkan dan Dia tahu yang terbaik. Kita sibuk dan khawatir mengenai banyak hal yang berkaitan dengan kepentingan kita. Tetapi Dia tahu semua hal yang benar-benar kita perlukan. Matius 6 ayat 32. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan Dia akan menyediakan yang terbaik. Allah akan menyelesaikan perkara yang paling kita pentingkan. Setiap orang saleh mendahulukan kewajibannya terhadap Allah dan kebahagiaannya di dalam Allah. Supaya yang pertama dijalankan dengan setia dan yang terakhir terjamin kelangsungannya. Dan jika hati kita memang mendambakan dan menginginkan kedua hal itu lebih dari segalanya, berarti sebuah pekerjaan baik telah dimulai dalam diri kita. Dan Dia yang telah memulainya juga akan menyempurnakannya. Kita pun bisa merasa yakin sepenuhnya bahwa Ia akan melakukannya. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sahabat, perhatikanlah. Dasar apa yang melandasi keyakinan sang pemazmur, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Inilah yang menjadi inti pujiannya. Mazmur 13 ayat 6. Dan karena itulah di sini dia dapat menjadikan keyakinan ini sebagai inti dari pengharapannya. Sebab jika kita memberi Allah kemuliaan atas kasih setianya, maka kita pun dapat mengambil penghiburan di dalamnya. Pengharapan yang kita nanti-nantikan haruslah memiliki dasar yang kuat, bukan didasari atas kekuatan kita, sebab hal itu pasti akan mengecewakan kita. Tetapi atas kasih setia Allah yang tidak akan pernah gagal. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Biarlah aku menjadi peringatan bagi kasih setiamu itu. Bagaimana ia memanfaatkan keyakinannya itu? Keyakinan itu tidaklah menggantikan doa, melainkan menggerakkannya untuk terus berdoa. Dia mengubah pengharapannya menjadi permohonan. Janganlah kau tinggalkan.
Janganlah kau lepaskan perbuatan tangan-Mu, Tuhan. Aku adalah pekerjaan tangan-Mu. Demikianlah jiwaku, jadi janganlah meninggalkan aku. Demikianlah keprihatinanku, janganlah kiranya diluputkan dari pemeliharaan-Mu. Apapun juga kebaikan yang ada di dalam diri kita, itu merupakan pekerjaan tangan Allah sendiri. Dialah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan. Pekerjaan kita akan gagal jika Dia meninggalkannya. Akan tetapi, kemuliaannya sebagai Yehova, Allah yang menyempurnakan, begitu memperhatikan perkembangan pekerjaan itu hingga kesudahannya. Sehingga kita dapat berdoa di dalam iman, Tuhan, janganlah kau tinggalkan pekerjaan itu. Barang siapa yang Dia kasihi, Dia akan mengasihinya sampai pada kesudahannya. Sebagai Allah, pekerjaannya itu sempurna. Teramat jelaslah bahwa keyakinan yang diungkapkan sang pemazmur adalah keyakinan ilahi. Pemazmur mengungkapkan nyanyian syukur dan kesaksian atas kasih setia Tuhan yang disaksikan maupun yang dialami sendiri. Diawali dengan ungkapan syukur yang sangat mendalam. Pemazmur melukiskan betapa ia bersyukur kepada Tuhan yang demikian peduli kepadanya. Dia tidak berkata, "Aku punya cukup anugerah untuk menyelesaikannya bagiku. Imanku begitu kokoh sehingga tak mungkin goyah. Kasihku begitu hangat, tidak mungkin menjadi dingin. Tekadku sangat teguh, tidak ada yang dapat mengubahnya." Tidak. Dia bergantung hanya kepada Tuhan. Jika kita berpuas diri dengan keyakinan yang tidak berdasar pada batu zaman, keyakinan kita lebih buruk daripada mimpi. Ia akan jatuh menimpa kita dan puing-puingnya menimbun kita. Sehingga kita penuh ratap dan galau. Semua rajutan alam akan diurai oleh waktu, sehingga mereka yang mengenakannya akan selamanya galau. Sang pemazmur berhikmat, dia bersandar hanya kepada pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang telah memulai pekerjaan baik dalam kita. Dialah yang telah melanjutkannya, dan jika bukan Dia yang menyelesaikannya, pekerjaan itu tidak akan pernah selesai. Jika ada satu saja rajutan di jubah kebenaran surgawi yang harus kita jahit sendiri, maka binasalah kita. Tetapi inilah keyakinan kita, bahwa Allah yang memulai, Ia akan menyelesaikannya. Dia telah mengerjakan segalanya, harus mengerjakan, dan akan mengerjakan segalanya. Keyakinan kita bukanlah dalam apa yang telah kita lakukan, bukan pula dalam apa yang kita tekadkan, tetapi sepenuhnya dalam apa yang akan Tuhan lakukan. Ketidakpercayaan berkata, engkau tidak akan pernah bisa bertahan. Lihatlah kejahatan hatimu. Engkau tidak akan pernah menaklukkan dosa. Ingatlah, kenikmatan berdosa dan pencobaan dunia yang menyerangmu. Engkau pastilah akan terpikat dan disesatkan olehnya. Kita memang akan binasa. Kita hanya berbekal kekuatan kita sendiri. Jika kita harus mengemudikan kapal kita yang rapuh melewati lautan yang begitu ganas itu, sekalian kita putus asa dan menyerah, tetapi syukur kepada Allah. Dia akan menyelesaikannya bagi kita dan membawa kita ke dalam kesukaan kita. Mazmur 107 ayat 29-30. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Kita tidak mungkin bersalah saat kita percaya Dia sepenuhnya, dan tidak akan pernah khawatir saat kita demikian percaya. Sahabat aku dan dia, di dalam Alkitab, khususnya kitab Mazmur, Daud berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku.
karena ia tahu bahwa Tuhan adalah pemegang kendali hidupnya, dan dia pasti akan mengarahkannya untuk suatu tujuan akhir yang sempurna. Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu," demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan? Atau masih beranggapan bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan dan kita lakukan dalam hidup ini karena kekuatan kita sendiri? Atau kita beranggapan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita pun bisa melakukannya? Seringkali kita menginginkan agar semua hal dapat kita perkirakan dan kita kendalikan. Padahal kenyataannya, yang kita hadapi terlalu banyak hal yang sesungguhnya di luar kuasa kita. Kita bisa gagal, kita bisa lelah, dan kita bisa hidup dengan kekhawatiran setiap hari. Hal yang berbeda dengan yang kita alami jika kita mau melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Pemazmur begitu terpesona akan kebesaran Tuhan yang dinyatakan di hadapan para raja dan kepedulian Tuhan kepada orang yang hina. Terlebih lagi bagi pribadi. Dalam kasih setianya Tuhan telah menjadi penolong dan penyelamat yang ajaib baginya. Tuhanlah yang memegang kendali atas masa depannya, dan Tuhanlah yang akan menyelesaikannya. Di tengah kehidupan yang seringkali di luar kendali kita, ingatlah akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saat kita menjalani kehidupan yang sulit, bahkan saat kita berada dalam kesesakan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Matius 28 ayat 20 bagian terakhir, Tuhan Yesus berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ibrani 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Berserulah kepadanya, mohonlah agar ia menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Teruslah melangkah dengan penuh pengharapan, tetaplah hidup dalam jalannya, ikutlah dalam rencananya, karena dia sendiri yang akan menyelesaikan apa yang sudah dirancangkannya dalam hidup kita. Saat ia menciptakan kita, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Tiap hari kita harus bertumbuh ke arah kesempurnaan agar kita semakin kaya di dalam Kristus, kaya di dalam iman, memiliki hidup yang berkelimpahan. Karena kita menyadari akan hubungan kita dengan Tuhan, bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah dan di dalam Kristus Yesus. Serahkan saja semua kepada Tuhan, maka Ia akan menyelesaikan tepat pada waktunya. Tuhan Maha Kuasa, sehingga Ia dapat mengatur setiap peristiwa demi peristiwa dalam hidup kita sesuai rencananya. Seringkali kita sulit menerima cara kerja Tuhan yang sepertinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Terlebih lagi bila peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita begitu menyakitkan. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Sahabat Aku dan Dia, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.